Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yosi Wulandari, pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita dalam penulisan karya ilmiah, yaitu kutipan dan daftar pustaka. Nah, materi kali ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait Anda akan menggunakan teknik mengutip ataupun membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley Tools atau alat referensi tools yang sekarang sudah menjadi kewajiban ya, kita harus bisa menguasainya. Selain di era teknologi juga mengikuti aturan-aturan yang digunakan dalam dunia ilmiah seperti itu, dalam dunia publikasi khususnya. Karena arahnya nanti yang diharapkan adalah ketika Anda terbiasa menggunakan aplikasi tersebut, Anda akan mudah untuk mempublikasikan karya Anda untuk di tingkat penulisan ilmiah nantinya. Nah, meskipun demikian, saya perlu menyampaikan konsep dasar kutipan itu dan daftar pustaka itu apa. Anda juga perlu tahu, jangan heran jika Anda melihat kok model daftar pustaka itu berbeda-beda tampilannya. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan adalah dalam karya ilmiah itu, jangankan daftar pustaka, template, teknik mengutip itu juga ada namanya gaya selingkung. Jadi penyajian pun dalam menyampaikan tujuan, rumusan itu juga terjadi perbedaan, tapi itu suatu hal yang biasa karena setiap lembaga boleh membuat gayanya sendiri. Nah, yang terpenting dalam menulis KTI itu adalah konsistenitas dari apa yang telah diikuti sesuai dengan gaya selingkungnya. Kemudian tentu yang tidak boleh dilanggar dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa yang baku, kemudian tidak ada unsur plagiat di situ dan sebagainya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Sekarang kita coba lihat cara pengutipan atau pengacuan seperti itu ya. Nah, secara konsep kalau dalam bahasa Indonesia, meskipun nanti ini tidak akan berlaku banyak jika Anda menggunakan Mendeley karena sudah otomatis, tapi saya perlu menyampaikan bahwa sebenarnya teknik mengutipnya ada dua, namanya kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Namun yang disarankan dalam dunia teknologi sekarang adalah kutipan tidak langsung. Kenapa? Kalau Anda menggunakan kutipan langsung, alat pengecek plagiarisme itu atau alat pengecek kesamaan similarity itu tidak bisa mendeteksi meskipun kita sudah menulis nama penulisnya gitu. Kalau kutipan langsung ini kan artinya kita menulis sama persis seperti apa yang kita rujuk. Nah, biasanya yang tidak bisa kita buat kutipan tidak langsung itu adalah seperti kita mengutip isi undang-undang, kita mengutip sebuah Pancasila, atau kita mengutip aturan-aturan baku itu kan harus seperti apa adanya. Nah, tapi untuk jika Anda nanti andai kata dalam penulisan KTI Anda menggunakan kutipan langsung ya tidak masalah karena memang masih ada toleransi dalam mengecek kesamaan atau similarity itu maksimal 20%. Jadi maksud saya masih wajar dan boleh saja kalau kita memang memerlukan kutipan langsung ya nggak ada salahnya. Nah, tekniknya kalau ini secara manual, kalau kita mengutip tidak langsung itu biasanya ada dua juga. Kalau panjang yang kita kutip itu kurang dari 4 baris atau lebih. Kalau kurang itu seperti ditulis dalam paragraf biasa saja, lalu pakai tanda petik. Tapi kalau lebih itu namanya dia dibuat terpisah dari teks di blok sendiri seperti itu. Tapi ya ini sekedar informasi saja ya, pengetahuan. Lalu penulisan nama pun dalam teknik manual ini bisa bervariasi, bisa taruh di awal, bisa di akhir, atau menggunakan kutipan dalam gitu, itu bisa. Tapi kalau di dalam Mendeley itu rata-rata settingnya semuanya di akhir. Tapi kalau Anda mau ditaruh di awal bisa, tapi menggunakan nanti ada edit manual. Jadi silakan mau menggunakan yang mana. Nah, seperti itu. Ini gambarannya. Lalu tadi kalau kutipan langsung saya katakan, ini kutipan yang menyalin sama persis sebagaimana aslinya. Nah, lalu yang menjadi penting yang harus dalam mengutip itu yang kutipan tidak langsung ini. Karena apa? Dalam kutipan ini kita tidak menyalin sama persis dengan aslinya. Yang kita ambil hanya pokok pikirannya dari sumber yang dikutip yang kita susun kembali dengan kalimat kita. Nah, jadi penulisannya sama dengan teknik yang kutipan langsung secara teknik, tapi dalam hal ini sarannya dalam penulisan kutipan tidak langsung secara manual itu
boleh tulis di awal bisa di akhir juga. Jadi lebih, tidak terlalu kaku dalam pengutipan tidak langsung, karena memang, intinya di sini adalah kita hanya mengambil ide pokok atau pikiran, namun tetap mencantumkan siapa yang kita acu, seperti itu. Nah, kalau Anda melihat contoh kutipan kira-kira seperti ini contoh kutipan langsung nih yang saya katakan tadi ya, langsung seperti paragraf biasa jika dia kurang dari 4 baris. Tapi kalau dia lebih dari 4 baris biasanya dia terblok sendiri terpisah gini, ini satu spasi, seperti itu. Tapi ini cara manual, tapi kalau nanti Anda menggunakan Mendeley, untuk memisahkan begini juga namanya cara tetap harus Anda lakukan sendiri ya, manual, tapi yang otomatis dalam Mendeley itu adalah menulis nama, tahun ini otomatis. Oke, kita lanjutkan yang tidak langsung, kutipan tidak langsung sih, penulisannya ini sumbernya bisa di awal atau bisa di akhir. Intinya apa yang disampaikan di sini ini tidak sama persis kalimatnya dengan yang dikutip, sudah mengalami perubahan, gitu, ya. Lalu daftar pustaka, tadi ini selintas ya. Cara penulisan daftar pustaka, tajuknya itu atau judulnya biasa dalam KTI itu ada yang di awal atau biasa di sudut kiri, intinya mengikuti pedoman yang sesuai dengan KTI yang Anda tulis. Kemudian gunakan alinea menggantung, artinya biasa kalau dengan Mendeley sudah otomatis. Alinea menggantung ini artinya baris kedua itu biasanya dijorokkan. Beda kalau dalam paragraf kan baris pertama yang kita buat jarak. Tapi kalau dalam daftar pustaka itu baris kedua dan selanjutnya. Kemudian jarak setiap spasi ini adalah 1. Nah, ini biasanya harus diedit sendiri ya. Kalau nanti pakai Mendeley biasanya tidak otomatis rapi, ini bisa diedit ya. Kemudian urutannya sesuai dengan abjad. Nah, ini kalau dengan Mendeley sudah otomatis, Anda nggak perlu mengatur, tapi ini kalau secara manual ini perlu diatur ya. Gelar tidak dicantumkan, maka nanti kalau dalam Mendeley gimana Bu? Nah, ini jangan lupa menyeting pada sumber referensi yang kita taruh di dalam library-nya atau dalam di dalam Mendeley itu. Jadi agar Anda tidak salah penulisan nama, judul, itu nanti settingnya tolong diperhatikan ya dan pengaturannya. Nah, contoh secara umum seperti ini dalam penulisannya. Di dalam Mendeley Anda tidak perlu mikir urutan ini karena otomatis sudah terdeteksi yang buku seperti apa, artikel seperti apa. Nah, jangan heran nanti kalau dalam model APA itu ini tahun dalam kurung ini. Nih. Tapi kok di sini tidak, Bu? Ya, ini aturan penulisan daftar pustaka yang digunakan oleh pusat bahasa seperti itu ya. Kira-kira seperti itu gambaran penulisannya. Tidak usah ada latihan untuk ini karena nanti ini latihannya langsung Anda kerjakan pada KTI yang menjadi untuk sumber untuk latihan tugas kita dalam belajar menulis karya ilmiah. Saya pikir begitu untuk informasi, memperkuat informasi saja sih pemahaman Anda bahwa kutipan dan daftar pustaka itu adalah salah satu keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang penulis karya ilmiah agar karya yang kita tulis itu tidak terdeteksi sebagai karya yang mengikuti ide orang gitu atau mengambil milik orang. Maka kalau kita merujuk punya orang harus kita tulis sendiri, kita kutip dengan jelas sumbernya. Ini menunjukkan originalitas sebuah karya. Jadi marilah menulis karya ilmiah yang baik untuk menyampaikan gagasan yang baik sehingga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk memberikan penguatan pada materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.